Ya, teman-teman, kita akan membahas emiten teman-teman yang lumayan turunnya luar biasa ya. IHSG belum update teman-teman ya. Jadi kita akan update nantilah setelah bagian kedua dari sini ya. Yang pertama ada LIPE teman-teman ya. LIPE ini turun sampai 25% teman-teman ya. Itu sangat luar biasa ya. ARB berarti teman-teman ya. ARB 25%. Kita lihat ya. Nah, teman-teman, garis yang saya turunkan kemarin dikit ya. Ada pantulan dikit, cuman hari ini langsung press ke bawahin ya. Ini sudah lama teman-teman ya. Jadi, kita ada penurunannya. Saya bilang ini hati-hati ada penurunan. Terus tidak saya bahas lagi karena memang pengabalan sudah selesai waktu tanggal 28 ya. Sekarang saya tinggal ngawal untuk penurunannya, dan setiap garis yang saya gariskan dilewati teman-teman ya dengan baik. Ini yang keduanya. Nah, ada satu lagi teman-teman di area sekarang ya. Sekarang sudah 25%, berarti sudah berapa persen? 30 berapa? Kita cek deh berapa persen ya. Kita cek dari hulunya dulu nih. Sekitar 32%. Harusnya ada pantulan teman-teman ya. Harusnya ada pantulan dikit untuk kenaikan sementara ya. Nah, walaupun dia turun teman-teman, ternyata dia meninggalkan jejak kenaikan lagi nanti di sini teman-teman di angka 264 teman-teman. Ini ada area kenaikan nanti ya untuk untuk teman-teman. Mungkin di sini juga ada gap teman-teman ya. Ini ada gap ya antara sini kan atasnya ada gap dikit ya di sini. Kita bagi 328 teman, itu ada gap. Gap lumayan juga, di sini juga ada gap teman-teman, gap atau 265 ya. Ini target-target penurunannya sudah yang ini sudah satu, sudah tinggal yang satu lagi teman-teman yang di area ekor merah. Pas banget ekor merah ya. Maaf, pas banget yang tanda pas banget tanda penurunan yang belum saya hapus sengaja teman-teman. Kalau belum terlewati saya tidak akan hapus. Nah, mudah-mudahan sini ada pantulan teman-teman untuk kenaikan sementara ya, tidak lepas daripada 265-nya, mudah-mudahan di bawahnya lah teman-teman. Biasa kenaikan sementara seperti itu. Nah, target saya itu untuk LIVE ini target penurunan sampai sini teman-teman, sampai ke 112. Kenapa di sini seekor hijau yang sangat panjang sekali teman-teman. Saya pingin ke sini teman-teman ya. Pinginnya gitu teman-teman. Cuman kemarin kan di up duluan ya. Tapi tanda-tanda kan sudah ditandain kan waktu di sini kan. Makanya tanggal 28.02 itu tercapai untuk pengawalan selesai. Saya bilang tinggal penurunannya aja. Nah, sekarang LIVE ini dalam posisi di mana teman-teman kita? Karena kalau kita membeli sebuah barang atau membeli sebuah emiten teman-teman atau saham ya, kita harus tahu posisi. Untuk 1 tahunan dalam posisi dari tengah ke bawah, artinya murah teman-teman ya. Untuk 10 tahunan juga dalam posisi tengah ke bawah, artinya cenderung murah ya. Bahkan mendekati harga murahnya di angka 159. Kalau 159, kalau saya pengen murahnya di angka 111 ya. Artinya 11 di area mana? Nah, malahan di bawah harga sini teman-teman, di bawah harga murahnya ya. Karena apa? Karena sini ada seekor hijau. Saya ingin ke sini teman-teman ya, untuk si live. Tunggu aja deh, sini aja baru teman-teman. Mungkin ini sudah harganya sudah murah banget di sini teman-teman. Nah, untuk pungutan bagaimana? Pungutan daripada bandar lokal cenderung masih ada di dalam. Makanya ini untuk kenaikan sementara masih bisa terjadi teman-teman, untuk kenaikan sementara ya. Mudah-mudahan sini ada kenaikan sementaranya karena CMA 200 juga masih menuju masih melurus teman-teman. Makanya kita lihat besok apakah ada kenaikan sementara. Lihat MA-nya. Kalau MA 10 sudah mulai ke bawah, tinggal MA 20 juga sudah mulai kelihatan ke bawah, tinggal MA 200-nya teman-teman. Ya, kalau dia diturunin langsung ke bawah ya biasanya kena UMA juga gitu teman-teman, karena sudah melebihi 30% gitu kan. Tapi kalau pingin bandarnya ditaikin dikit aja teman-teman, biar nggak gitu lama. Kalau mau pingin dibawahin lagi ya itu terjadi, berarti penurunan normal teman-teman ya. Dan pada hari ini bandar lokal akumulasi teman-teman ya. Bandar foreign akumulasi, bandar lokal ngejual. Tetapi bandar lokal ada distribusi itu, tapi LG sudah masuk. Ya, LG itu broker bagus teman-teman. Walaupun istilahnya terdeteksi di sini bandar lokalnya jualan, tetapi LG sudah mulai masuk 3,1 miliar. Artinya apa? Artinya sudah ada mulai perlawanan. Foreign sudah masuk ya 271 juta ya, tidak terlalu besar, tapi yang masuknya siapa? CC. Tahu sendiri CC itu biasanya dia memaaf harga. Nah, mudah-mudahan dengan CC-nya sudah mulai masuk, satu hari ini bisa memaaf harga. Dia ngambil 9,2 jual 3,1. Artinya sudah mulai ada pungutan dari CC-nya teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi untuk LIPE itu ada pungutan bandar lokalnya dari si broker LG ya, walaupun di sini terdeteksi sebagai pengeluaran ya untuk si broker
bandar lokalnya, tetapi sangat jelas sekali bahwa si bandar lokal itu cenderung akumulasi masih berada di atas teman-teman untuk barangnya ya. Cuman si bandar foreign ini teman-teman ya cenderung dia keluar masuk ya, hari ini keluar, maaf hari ini masuk ya, mungkin besok keluar teman-teman ya. Nah mudah-mudahan karena CC sudah mulai masuk mungkin ada pantulan sementara teman-teman. Kalau pingin ini bagus lagi teman-teman, tunggu smart money masuk secara tebal. Makanya lebih baik tunggu di bawah aja, jangan melakukan aksi apapun teman-teman ya, jangan melakukan aksi apapun. Oke teman-teman, selanjutnya ada emiten apa nih? Ada data ya. Data juga turun 20 berapa persen ya data ya? 24% juga ya. Data 24% ya. Penurunan 24%, terus ini tanda-tanda penurunan kembali sudah tercapai ya. Kita hapus aja ya. Ini ada tanda-tanda penurunan di sini kemarin yang saya gariskan ternyata sudah dilewati. Nah, ini masih potensi untuk penurunan ke bawah lagi ke level 894. Tetapi dalam penurunannya ternyata dia meninggalkan jejak kenaikan di gapnya di 1462. Serta ada di sini teman-teman di angka level 1841. Itu ada area kenaikannya. Di sini juga ada gap kecil di 2000-an, tapi saya biarkan aja. Saya pedingan ke sini aja dulu ya, ke angka 1852. Kita cek data posisi di mana. Data. Oh, data sudah mulai tinggi teman-teman ya, harga sudah mulai tinggi. Sekarang sudah mulai dari harga tengahnya mungkin ke harga di bawahnya teman-teman, cenderung agak murah dikit ya. Ini cuman dia sudah mulai di harga tinggi teman-teman ya, hati-hati aja ya kalau sekarang lagi penurunan wajar. Inilah step-step area penurunannya teman-teman di angka 878, terus di angka 754 sampai yang terbawahnya di angka 458. Di sini ada yang seekor merah, ada si gap juga, terus ada seekor hijau juga. Nah, dalam proses penurunannya ternyata ada gap yang harus dikerjakan sama dia di 1400-nya teman-teman. Jadi saya pikir sih ini untuk penurunannya berapa persen ini? 41% harus ada yang namanya pantulan. Secara MA lagi menukik ke bawah, baik MA 10 walaupun MA 20 ya, lagi menukik ke bawah dan sudah mulai MA 200 juga sudah mulai menukik ke bawah teman-teman ya. Artinya posisi downtrend teman-teman ya. Kalau lagi sekarang begini biarin aja teman-teman, biarkan dia menuju ke harga bawahnya. Tunggu aja sampai level di mana MA sebelumnya di bawah candle. Mungkin agak lama dikit ataupun sebentar, biarkan aja teman-teman, karena lambat laut pun si MA 10 pasti di bawah candle lagi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan informasi bahwa hari ini ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Jadi cenderung bandar lokal dan foreign ngebuang, tetapi pembuangannya ternyata ada diambil sama CU tapi sedikit ya untuk foreign. Untuk domestiknya ada IP, EPMG yang ngejual, tapi XL ya ada LG juga sudah mulai masuk. Jadi antara si LG sudah mulai masuk 5,4 miliar teman-teman. Ini lumayan juga teman-teman kalau LG sudah masuk. Makanya kemudian ada kenaikan sementara ya bisa ke level 1400, enggak di bawah di sini 1300-an lah teman-teman untuk istilahnya untuk kenaikan sementaranya. Lanjut, ada emiten apa lagi? Ada Mina teman-teman ya. Mina longsor juga sama Mina teman-teman, Mina longsor ya. Nah, Mina juga longsor teman-teman ya. Berapa persen ini? 24%-an ya Mina itu ya. 24%-an ya longsor. Ini target sudah tercapai teman-teman untuk Mina ya. Maka saya biarkan dulu ini. Untuk Mina kita lihat teman-teman ya, potensi posisi. Mina berarti sekarang sudah potensinya udah mulai tinggi teman-teman ya, Mina. Nah, Mina itu sebenarnya kalau kita 10 tahun kan masih ada potensi naik lebih tinggi lagi teman-teman. Cuman saya pikir sih jangan tinggi-tinggi dulu teman-teman, ke angka 300 itu sangat relevan lah teman-teman ya. Walaupun di sini kan ada bandarnya teman-teman, ada bandarnya bisa ke angka 2500 ya. Cuman itu kan ketika ini kan zamannya Covid teman 2009 belum ya. Covid itu 2019 Desember ya. Nah, ini sebelumnya teman-teman, malahan ketika tahun 2020 ya teman-teman ya, dia dijebloskan ya. Nah, kita akan cek di sini teman-teman, kan si Mina ini. Nah, tahun ini kan FCA kelas 1 teman-teman ya, kemarin kan langsung langsung kena yang namanya ngegas teman-teman, yang ngegas lagi. Ini bisa potensi ke harga lebih tinggi lagi teman-teman, karena si Mina ini lampau posisi dia dimurahin banget teman-teman ya, malah dia di FCA kan gitu ya kan.
Nah, habis di FCA kan langsung ngegas kan. Tapi sekarang lagi posisi diturunin kembali gitu kan. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan teman-teman di angka 261 ya. Jadi walaupun ada penurunan ternyata ada tanda-tanda kenaikan juga. Ini tanda-tanda penurunan ada di angka 179. Saya pikir sih kalau dia ngegas lagi akan lebih baik lagi lah teman. Kenapa? Karena sudah membayar, harus membayar membayar harus membayar kelelahan-kelelahan teman-teman yang ada di bawah gitu kan. Nah, perhatikan teman-teman Mina. Ketika Mina lepas daripada FCA-nya, teman, perhatikan langsung diburu sama Bandar Poren. Ya, langsung diburu sama Bandar Poren. Padahal ketika di FCA, ketika murah, kenapa tidak ngambil ketika harga murah, teman-teman si Poren? Yang suka saya bilang teman-teman, untuk harga FCA di bawah 50 itu sangat dibenci sama Poren, namanya Poren teman-teman ya. Makanya ketika dia lepas daripada FCA, ini mudah-mudahan sebagai tanda cinta Poren terhadap si Mina ini, terus ada kabar selentingan gitu kan. Dan menjadikan bumbunya itu enak, Poren sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah, kita cek nih Porennya siapa, jangan-jangan Poren KW juga nih. Nah, ternyata YP Poren KW teman-teman ya, walaupun ada si akal lah bagus teman-teman, dia 277 gitu kan, di harga 277 terus 12.000,5 gitu. Kalau kita gabungkan 10 Maret teman-teman, kita cek 10 Maretnya 3 hari ini, ternyata si akal ngambil 22 YP AG ya. Ini cenderung sebenarnya brokernya belum broker yang kawakan teman-teman untuk untuk broker Porennya ya, cenderung hanya broker biasa aja. Jadi istilah Porennya Poren tanggung lah ya teman-teman ya. Kecuali kalau si AG ngambil gede, nah baru teman-teman. Kalau si AG lumayan teman-teman, luar biasa ya. Nah teman-teman, jadi si Mina ini walaupun diturunin ternyata ada koleksi daripada seorang bandar, walaupun bandarnya tidak signifikan pengambilannya, tetapi ini sangat bagus teman-teman ya, dibanding dengan seorang bandar lokalnya yang melakukan penjualan teman-teman ya. Jadi selama 3 hari ini ternyata banyak teman-teman mereka sebelum mengambil, wajar kalau mereka jualan. Kenapa? Karena ada yang nerima ya. Nah sekarang bagaimana kalau jualan ketika tanggal 12 langsung diturunin? Karena ada yang nerima. Yang nerima pertama ada YP dari kalangan retail, yang kedua dari kalangan bandar Poren ya. Jadi antara bandar Poren dan retail cenderung nampung teman-teman ya. Kebanyakan yang naruh sebelah kiri teman-teman, makanya dihajar langsung sama si bandarnya. Kalau teman-teman pingin naik, cuman nggak bisa kompak gitu kan. Makanya hajar kanan aja. Kalau beli hajar kanan aja. Kalau teman-teman dibiasain beli hajar kanan, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Jadi ketika walaupun si Poren istilahnya mau melakukan penjualan pun, kalau dihajar sebelah kanan artinya ada kenaikan. Beda dengan teman-teman nunggu sebelah kiri, pingin murah sebelah kiri, benar-benar di harga murah, bet. Karena setiap ganjelan teman-teman kalau mengganggu ya pasti dihajar lah teman-teman sama si bandarnya. Itu prinsipnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi si Mina ini dalam posisi dibuang sama bandar lokal, diambil sama bandar Poren. Cuman Porennya belum bukan Poren yang mumpuni teman-teman, hanya Poren biasa aja lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk si Mina ini ya. Kita lanjut. Nah, ada BSML teman-teman yang turun 15,25% ya. Kalau kita lihat dari bid dan offernya, sebelah bidnya ya cenderung tebal dan sebelah offernya cenderung istilahnya tipis ya, tidak terlalu tebal ya. Ini biasanya teman-teman sengaja teman-teman ya kalau begini ya. Nah, ini tanda penurunannya sudah dilewati ya. Nih, 1 sini ya sudah dilewati 1. Ini 2 ya. Jadi 2 penurunan sudah dilewati, dan kemarin dia bikin si kepala kembar teman-teman ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Perhatikan, saya tidak punya tahanan di sini teman. Artinya saya tidak akan memberikan tanda penurunan di sini karena bukan tanda penurunan ini teman-teman ya. Ini hanya support teman-teman ya. Saya punya penurunan di sini teman-teman di angka 80. Jadi kalau dia sudah melewati angka 97 dan sekarang kan pas di teman-teman di 100 berapa nih? Di 100 pas ya. Berarti kan dia sudah hilang stepnya, step 1, step 2. Step 2 nya sudah hilang teman-teman karena sudah terpotong 1 tik gitu kan. Kecuali kalau besok dia ada pantulan menjadi step kedua lagi. Yang ini gagal step kedua, berarti ini step kedua. Tetapi secara MA lagi menuju ke bawah teman-teman. Di sini juga saya tidak punya tahanan untuk kenaikan teman-teman ya.
Tidak ada tanda-tanda untuk kenaikan di sini. Jadi secara kasat mata di sini posisi downtrend teman-teman ya, posisi downtrend. Saya kemarin ada harapan, aduh udah bikin step nih, biasa udah bikin segitiga suka naik ke atas gitu kan. Sekarang malah ditahan sama si bandar, maaf si kepala kembar, karena si kepala kembar sudah muncul dan dia tidak bisa melewati bukit yang agak tinggi dikit. Artinya dia cenderung ke bawah teman-teman. Dan juga step yang keduanya sudah mulai terlewati ya. Dan per hari ini ternyata bandar lokal cenderung dia distribusi ya teman-teman. Perhatikan ya, distribusi sampai 166,6 ribu lot ya. Dan bandar Poren pun cenderung keluar 1,04 miliar teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk domestik siapa yang melakukan pembuangan, cuma 3 broker doang teman, CP, YU sama AO. Yang paling besar itu CP sama YU. Yang kelima siapa? AZ, FJ sama YP. Di kesininya ada broker teman-teman kita, mungkin AZ yang lumayan lah teman-teman untuk kelas retail gitu ya. Ini forennya CC BK sudah keluar, AK sama TP cenderung masuk. Ini cenderung si CC ngeluarnya lumayan juga teman-teman ya. Tidak sampai miliaran sih, cuman pengeluaran kalau disatu-satuin ya net sale-nya sekitar 1,04 miliar gitu teman-teman ya. Mungkin kalau di angka 100-an ya 1 miliar itu besar teman-teman untuk net buy-nya, teman-teman net sale-nya sangat besar sekali gitu ya. Nah ini bagaimana selanjutnya? Tunggu teman, saya tidak punya tahanan di area sebelah kirinya, tidak punya tahanan ya. Hanya di angka 80 aja yang menjadi patokan saya. Artinya apa? Saya akan tunggu di 80. Kenapa tunggu 80? Karena si MA10 lagi menuju ke bawah. Terus bandar lokal dan Polen juga cenderung dia jualan teman. Tapi mudah-mudahan sih menjadi step kedua gitu angka 100-nya. Tapi saya pikir lebih baik ke 80. Kenapa? Dia harus menuntaskan PR-nya. Kalau PR-nya sudah dituntaskan, dia akan melanjutkan lagi tugas yang baru. Itu maksud saya teman-teman ya. Jadi target sebenarnya belum tercapai dengan sempurna teman-teman ya. Target keduanya, target pertamanya sudah, berarti ini belum tercapai. Target keduanya mendekati aja lumayan lah teman-teman. Walaupun istilahnya mendekati kan lumayan, cuma beda berapa poin doang. Dari 151 ke angka 148 berarti cuma beda 3 poin doang. Harusnya teman-teman sudah bersyukur dengan apa yang didapat gitu ya. Sekitar berapa persen? Sekitar 50%-an lah. 40% juga lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek BSML posisi. BSML. Kalau posisi di bawah masih aman teman. Nah ini BSML ternyata posisinya murah teman-teman ya. Nah targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Jangan sampai kepingin ke pucuk dulu karena ini belum teruji. Kecuali kalau dia pucuk ke bawah, pucuk lagi. Nah, udah teruji itu fix ada bandarnya. Kalau sekarang lagi diberikan kepada mekanisme pasar, biasanya dia berdasarkan laporan keuangan dulu teman-teman, si bandar akan melihat. Kalau laporan keuangannya bagus, ya biasanya dia akan bermain berdasarkan laporan keuangan. Tapi kalau laporan keuangan negatif terus gitu kan, tapi ini ada potensi untuk banyak rame di sini. Nah, bandar biasa melakukan aksi yang namanya harga bandar, teman-teman. Itu teman tujuan kenapa saya bilang jangan target, jangan jauh-jauh deh, ke sini aja dulu sudah bagus, teman-teman. Kenapa? Karena ini belum teruji dia milik bandar atau bukan, teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Mungkin nanti untuk updatean emiten teman-teman yang lain yang sudah saya watchlist ya. Ada beberapa yang kemarin juga belum teman-teman. Ada Feren ini, ada Feren, ada MBMA gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini saya melihat di sini ada, ini kan punya teman-teman semua juga sama teman-teman ya. Saya melihat ini ada potensi penurunannya karena apa? Karena kan beberapa emiten yang sudah mulai tercapai targetnya gitu teman-teman, ataupun pengawal sudah selesai tapi sedang mengalami penurunan lagi. Jangan sampai teman-teman nanti pas ngambil itu dalam posisi tanggung gitu ya, murah enggak gitu, mahal enggak, cuma tengah-tengah, ini mau kemana nih, bingung ya. Jadi kalau dalam posisi turun seperti yang saya tadi jelaskan teman-teman, lebih baik teman tunggu aja. Tunggu sampai MA10 di bawah candle, ataupun kalau teman-teman punya 3 garis, teman-teman perhatikan nanti di garis ketiganya aja kalau mau ngambil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Selamat berbuka kepada teman-teman yang menjalankannya. Sekian dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah. Sehat sentosa dan ciao.